Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channelnya Mas Herntiso. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang ikan maser yang terkena mata katarak atau terkena mata maser itu berkabut ya teman-teman, seperti yang terjadi pada ikan maser saya ini. Oke, let's go, kita bahas ikan masernya. Oke, sebelum lanjut kita membahas tentang mata berkabut pada ikan maser, buat kalian yang baru gabung di channel ini, untuk selalu support channel Mas Herntiso ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung menuju pada ikan maser yang terkena mata katarak atau mata berkabut ya teman-teman, dan kita akan membahas bagaimana cara penanganannya dan penyebabnya itu apa. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke, kita langsung ke ikannya. Ini adalah ikan maser saya teman-teman. Nah, di sini ini tuh ikan campur-campur ya teman-teman. Ada yang baru, ada yang lama. Nah, ini salah satu dari ikan di sini itu terkena mata berkabut atau mata katarak ya teman-teman. Nah, ini tank campur-campur gitu, isinya itu ada yang baru, ada yang lama ya teman-teman. Nah, yang ini kan ini isinya lama semua ya teman-teman. Ini peliharaan lama, dan ini tank isinya yang baru-baru. Nah, kita lihat dulu di sini ikan yang terkena katarak. Nah, ini ikan yang ini ya teman-teman. Nah, ini sebelah itu matanya itu kayak udah mau lepas teman-teman. Oke, kita lihat dulu tapi nggak mau. Nah, ini dia matanya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, parah banget nih. Nah, ini dia, ini tuh terkena mata katarak atau mata berkabut, atau bahasa Inggrisnya itu apa ya, lupa teman-teman. Nah, intinya pokoknya mata berkabut. Nah, ini juga, nah ini sudah agak sembuh ya teman-teman. Nah, itu yang sebelah itu masih sangat parah teman-teman. Dan yang ini di sini ada 2 ekor yang terkena mata katarak ya teman-teman. Kita menyebutnya mata katarak saja biar lebih gampang gitu ya, biar lebih gampang dan mudah dimengerti teman-teman. Oke, di sini ini pada tank saya ini penyebabnya itu pertama, ini ikan maser baru ya teman-teman, baru dari alam atau baru dapat mancing. Nah, ini langsung tak masukin tank ke sini. Setelah beberapa hari, si ikan maser yang satu ini langsung terkena mata katarak teman-teman. Nah, jadi yang itu penyebabnya adalah karena ikan baru ya teman-teman. Jadi langsung terkena mata katarak. Nah, kalau yang satu ini tuh ikan lama ya teman-teman ya. Ini sudah ada sebulan. Awalnya itu sehat-sehat saja. Ternyata setelah 1 bulan kemarin, bareng sama yang ini tuh ikut terkena katarak ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini penyebabnya adalah airnya teman-teman. Nah, jadi kemarin airnya itu ada sekitar 1 bulan nggak saya ganti, langsung datang datang ikan maser yang baru itu. Nah, langsung tak masukin ke sini, tahu-tahu langsung terkena mata katarak ya teman-teman ya. Jadi matanya itu sudah kayak mau lepas teman-teman. Nah, ini benar-benar parah teman-teman. Nah, lihat ikannya jadi gila seperti itu ya teman-teman ya. Nah, intinya ikannya jadi tidak sehat teman-teman. Kalau dibiarkan saja biasanya itu ikannya akan berakibat fatal, dan ikannya itu mati ya teman-teman ya. Jadi harus cepat penanganannya. Nah, oke, itu tadi demikian penyebabnya pada ikan maser yang saya alami di sini. Ini tuh air lama enggak saya ganti, kemudian airnya kan jadi amoniaknya mungkin jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi si ikan jadi nggak sehat teman-teman. Nah, jadi berpengaruh pada matanya ya teman-teman. Nah, matanya jadi terkena katarak. Nah, jadi inti penyebabnya adalah
air yang keruh. Nah, air yang sudah lama nggak diganti itu, kalau kita misalnya dapat dari mancing langsung masuk ke sini, terus air yang di sini itu nggak steril, sudah beberapa bulan nggak diganti ya. Jadi yang saya alami adalah si ikan maser ini terkena mata katarak ya teman-teman. Nah, jadi penyebabnya adalah air yang keruh, kemudian datang maser baru dari kali. Nah, terjadilah mata katarak pada ikan tersebut ya teman-teman. Nah, kalau yang ikan lama yang satunya itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau air tidak rutin diganti ya penyebabnya seperti ini teman-teman. Matanya itu kayak mau katarak ya teman-teman ya. Nah, itu sudah lumayan sembuh ya teman-teman. Jadi ini baru tak ganti air itu kemarin teman-teman. Nah, itu dia solusinya adalah kita harus mengganti air ya teman-teman. Sekitar setengahnya dari tank kita teman-teman. Misalnya tank ukuran 40, tingginya 40 gitu ya, berarti ya kita harus mengganti air sekitar 50%-nya teman-teman. Nah, jadi solusinya itu sebenarnya sangat mudah, cuman karena kita panik atau nggak tahu caranya itu, jadi bingung ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak usah panik. Kalau terkena mata katarak ini, kalian tuh ganti air saja separuhnya teman-teman, rutin ya. Jadi beberapa hari sehari lah. Kalau saya baru tak ganti satu kali teman-teman. Nah, ini baru tak ganti satu kali. Alhamdulillah, ini tak ganti kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini saya bikin videonya itu pas 2 hari ya teman-teman. Nah, ini dia matanya sudah lumayan sembuh teman-teman. Kemarin itu bener-bener kayak mau lepas gitu matanya ya teman-teman ya. Nah, itu yang satu ekor juga mana ya. Nah, yang ini juga sudah lumayan sembuh. Tadinya hampir sama kayak yang baru itu. Nah, ya, tadinya hampir sama seperti yang ikan satunya itu yang parah banget. Nah, sekarang sudah lumayan sembuh teman-teman. Nah, ini sekitar 1 minggu lagi insya Allah sembuh ya teman-teman, asal kita rutin mengganti air. Nah, jadi intinya diganti air. Nah, itu ikan maser yang terkena penyakit mata katarak juga masih mau makan ya teman-teman ya. Nah, itu dia solusinya adalah mengganti air. Kemudian setelah kita ganti air, jangan lupa kita kasih garam ya teman-teman ya. Nah, garam ikannya itu ini kan ukuran tinggi 40, lebar 40, panjang 80 cm tanknya ya. Jadi saya tak kasih garam 2 batang teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, soalnya kan ini gantinya setengah. Jadi kan kemarin masih ada sisaan garam yang kemarin gitu ya. Jadi tak ganti setengah, kemudian saya kasih garam 2 batang ya teman-teman ya. Kebetulan kalian tahu garamnya lah ya, di saya ini garamnya habis teman-teman. Nah, soalnya ini kemarin agak banyak garamnya ya, jadi cepat habis garamnya. Nah, jadi solusinya adalah diganti air setengah teman-teman. Nah, itu dia, diganti air setengah, kemudian dikasih garam ya teman-teman ya. Insya Allah dalam 1 bulan itu bisa sembuh ya teman-teman ya, insya Allah gitu ya. Asal ikan mau makan pelet atau ikan sehat, insya Allah sembuh teman-teman. Nah, oke, segitu aja ya video dari saya. Semoga kalian paham. Yang belum paham kalian bisa bertanya-tanya di dalam komentar. Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin penghobi ikan maser lain juga punya cara tersendiri. Nah, jadi saya punya cara sendiri juga ya teman-teman. Jadi saya hanya mengganti air setengah, kemudian tak kasih garam, kemudian filter juga tidak lupa saya bersihkan setiap hari. Kapasnya saya cuci. Jadi saya hanya menggunakan kapas saja ya teman-teman, filternya. Nah, itu sangat simpel teman-teman. Yang penting rajin membersihkan kapasnya, mencuci kapasnya. Nah, oke, itu tadi poinnya adalah ikan maser itu terkena katarak karena air yang kotor, dan membuat si air yang kotor, kemudian datang ikan baru dari sungai langsung taruh di sini. Selang 1 minggu ikan saya langsung terkena katarak.
Kemudian penyembuhannya adalah air diganti separuh, kemudian dikasih garam ya teman-teman. Jadi intinya di situ lah. Oke, segitu saja video dari saya, semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu support channel Mas Serntiso ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.